مرحبا بكم في قناتي أيها المشاهدون المحترمون، ولا تنسوا من الضغط على زر الاشتراك أو على زر سبسكرايب، وأتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. وإن شاء الله في هذه الفرصة الثمينة سأقدم لكم المادة، وهي كيفية التفريق بين الأفعال والأسماء والحروف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kawan-kawan telah membersama saya di channel ini. Kalam itu ya komponennya adalah al-ismu kata benda, al-fi'lu kata kerja, al-harfu huruf. Nah, baik isim, fi'il maupun huruf, satu-satunya cara yang paling efektif adalah untuk mengenalnya melalui artinya. Kalau sudah tahu artinya, untuk apa cari tanda yang lain? Kalau sudah tahu maknanya, untuk apa cari tanda yang lain? Kalau sudah tahu terjemahannya, untuk apa cari tanda yang lain? Mari kita buktikan. Yang pertama adalah al-ismu. Isim, kata benda. Jelas bahwa yang dimaksud dengan isim adalah kata-kata yang menunjukkan arti benda. Kalimat yang menunjukkan arti benda. Contohnya di sini kita mulai dari bahasa Indonesia dulu. Pisang, benda. Kita mulai dari buku. Buku benda. Ya. Ahmad, benda, nama orang. Masjid, benda, nama tempat. Jin, nama makhluk yang tidak bisa dilihat. Manusia, nama makhluk yang bisa dilihat. Saya, kata ganti dari benda. Nah, kata ganti dari benda, dari manusia, dari orang gitu. Nah, contohnya misalnya kitabun. Apa arti kitabun? Kitab. Apa arti kitabun? Buku. Ya udah, benda. Tidak perlu kita tanya mana tandanya lagi. Kenapa? Karena sudah jelas. Ya. Lalu kenapa ada tanda? Untuk menguatkan. Ya, untuk menguatkan. Itu ciri khasnya. Maksudnya ada tanda. Makanya ulama membuat tanda-tanda itu untuk membuat ciri khas. Ciri khas isim, ciri khas fi'il, ciri khas huruf. Maka yang paling efektif cara adalah dengan mengetahui artinya. Ahmad, Muhammad gitu ya. Siapa Muhammad atau Ahmad ini? Nama orang, berarti benda. Ya udah. Udah kenal kan? Apalagi? Ya. Masjidun, apa arti masjid? Masjid. Benda enggak masjid? Benda, berarti masjidun benda juga. Jinnun, apa arti jinnun? Jin. Benda enggak? Benda dia. Tapi tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Insanun, manusia. Benda enggak? Oh, jelas benda. Ya. Benda. Ana, benda atau enggak? Benda, karena merujuk itu kembali kepada orang. Artinya saya. Saya itu siapa ya? Manusia yang saya itu. Hanya benda. Selanjutnya, nama buah-buahan, pisang misalnya, benda. Sapi, nama binatang, benda. Beras, ya. Nama makanan, ya. Kurma, nama makanan. Gandum, nama makanan. Benda. Pohon, nama tumbuhan. Benda. Jenis pohon, jenis tumbuhan. Benda. Mobil begitu juga. Toko begitu juga. Kalau sudah tahu artinya mauzun, apa arti mauzun? Ya pisang. Ya udah, dia adalah isim. Baqaratun, apa arti baqaratun? Sapi. Ya udah, dia isim. Begitu juga dengan ruzun yang berarti beras. Syajaratun yang berarti pohon. Sayyaratun yang berarti mobil. Dukanun yang berarti toko. Semuanya ini cara yang paling efektif adalah dari artinya. Makanya al-ismu yadullu alal musamma. Ya, nama itu adalah sebagai identitas bagi yang diberi nama. Nah, itu. Jadi cara untuk mengetahuinya dari segi artinya. Itu yang paling efektif.
Nah, adapun tanda-tanda yang lain, tanwin, masuk alif lam, masuk huruf jar, baris bawah, itu untuk menguatkan saja. Sedangkan tanda yang paling efektif ini adalah tanda yang paling efektif, yaitu mengetahui artinya. Tidak capek-capek kita cari tanda yang lain kalau sudah kita tahu artinya. Lanjut. Begitu juga dengan fi'il. Yang pertama adalah ya nasara yansuru. Nah, modelnya itu sama dengan kataba yaktubu, jalasa yajlisu. Ada juga yang sama dengan ini, doroba yadribu. Ini pada huruf tengah ini huruf tengah, ini huruf tengah. Nah, kenapa huruf tengah begini? Ini kan tuh, nah ini yaknya menunjukkan dia, huwa. Ya, ini menunjukkan dia. Asalnya do, roba, yadribu, yajli, yadri. Itu aja bedanya. Yadribu, yajlisu. Oke. Kemudian mana'ah, yamna'u. Ya, bedanya cuma di sini. Sama-sama bilang yam, bisa sama-sama bilang yaj, bisa sama-sama bilang yad. Beratas semua. Tapi yang beda cuma ini. Huruf tengahnya ini, yang nun ini. Ya, huruf tengah. Nah, ini. Koto ayat ta'u. Nah, biasanya yang diakhiri dengan ain atau diakhiri dengan hamzah, misalnya qara'a yaqra'u, mana ayam na'u. Koto ayat ta'u, qara'a yaqra'u. Nah, gitu. Ada juga yang rohimah, tidak bilang rohama. Ya, ada temannya juga ini sami'a. Rohima yarhamu, sami'a yasma'u. Kasura yaksuru. Temannya ini kasura yaksuru. Kabura yakburu. Nah, ini semua nasara yansuru, jalasa yajlisu, terus semuanya ini bisa kita kenal apakah dia fi'il ataukah isim dari segi artinya. Yansuru apa artinya? Menolong. Ya udah. Kata benda apa kata kerja menolong itu? Perbuatan atau bukan? Perbuatan. Kalau duduk perbuatan nggak? Perbuatan. Melarang? Perbuatan. Mendengar? Perbuatan. Besar, kata sifat. Banyak, begitu juga. Kasuro yaksuru, kaburo yakburu. Fi'il semua ini. Ya. Kata kerja semua ini. Ya, kata kerja. Kasuro banyak. Kaburo besar. Ya, besar. Kabura maqtan indallah. Antakulu. Itu ya. Sangat besar, kabura besar, kasura banyak. Ya. Jamula cantik. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita sudah tahu artinya, ya, otomatis kita sudah tahu bahwa oh ini isim, ini fiil, gitu. Begitu juga dengan huruf. Huruf itu banyak macam huruf itu. Tapi tidak semuanya dapat kita jumpai, ya. Makanya orang-orang yang belajar baca kitab kuning itu kenapa sangat telaten membaca kitab, mengetahui ini huruf ini huruf ini, karena hampir tiap hari dia melakukan itu. Nah, bagi kita-kita yang ini belajar secara otodidak masih bisa. Oke. Yang pertama adalah huruf jar. Huruf jar kita katakan sebagai kata depan. Harful atfi, kata hubung. Istisna, pengecualian. Ya. An-nawasib, yang menasabkan. Nah, ini masuk pada fi'il. Yang dua ini hanya pada fi'il. Yang ini adalah pada isim. Nah, ini. Mana contohnya huruf jar? Min. Apa arti min? Dari. Ya udah. Berarti huruf, bukan pekerjaan, bukan kata benda. Ila. Apa arti ila? Ke. Pekerjaan ataukah kata benda? Kata bukan kedua-duanya, tapi dia ini adalah huruf. Namanya apa? Huruf jar. Gitu. Begitu dengan wah, begitu juga dengan au, begitu juga dengan summa. Itu semua adalah harful atfi atau kata hubung kalau di dalam bahasa Indonesia, kata penghubung atau conjunction, ya. Wah berarti dan, au arti au, summa yang berarti lalu atau kemudian. Nah, begitu juga ada namanya amil nasab, ya.
Ini masuk kepada fiil saja ya, pada fiil mudhari an, lan, begitu juga an artinya untuk, kadang-kadang juga tidak berarti. Lan artinya tidak ya. Ini kalau kita tahu sudah ini, dari kelihatan aja ini ya. Kelihatan dari artinya kita sudah tahu bahwa dia ini bukan isim, bukan juga fiil, tetapi huruf. Contoh misalnya kata min ini artinya dari. Oke, berarti dia bukan pekerjaan, bukan kata kerja, bukan juga kata benda. Begitu juga dengan summa, artinya kemudian. Kemudian itu bukan kata benda, bukan kata kerja juga. Begitu juga dengan hatta, begitu juga dengan alam, yang berarti apakah, tidak ya, apakah tidak, apakah belum, alam nasroh gitu kan. Nah, jadi intinya adalah semuanya itu ditahu dari artinya. Jadi tanda yang paling efektif untuk membedakan isim, fiil, huruf adalah dari segi artinya. Adapun tanda-tanda yang lain ya merupakan untuk menguatkan saja. Tetapi tanda cara yang paling efektif untuk kita ketahui adalah melalui artinya. Kalau sudah tahu artinya, untuk apa kita cari tanda yang lain? Misalnya seperti itu. Nah, ini cara cepat untuk mengetahui apakah dia itu isim, fiil, huruf, yaitu melalui dari artinya. Bagaimana cara mengetahui artinya? Buka kamus. Bagaimana cara buka kamus? Ini saya tunjukkan. Baik, kawan-kawan, dengan alat yang kita punya ini yaitu smartphone, begitu sangat canggih. Jadi kita sebenarnya sudah bisa menggunakan smartphone kita ini untuk semua hal, termasuklah untuk menjadi kamus kita. Nah, salah satu yang saya rekomendasikan di sini namanya Mu'jamul Ma'ani. Ini dia, kawan-kawan. Nah, ini. Begitu kita masukkan misalnya kita ketemu di dalam sebuah kitab, hurufnya itu misalnya ba, misalnya ro, jim, ain. Kita lihat ini roja'a yarji'u, tidak yarja'u. Di sinilah kita tahu bahwa dia roja'a yarji'u setimbang dengan jalasa yajlisu. Roja'a ila roja'aman. Kemudian cari yang lain, misalnya kita ketemu dengan satu kata di dalam kitab kuning, misalnya tertulis dia misalnya jul, misalnya gini, ro jim lam. Coba kita klik. Ini rojul artinya laki-laki. Rojul seorang laki-laki. Berarti rojul itu artinya laki-laki. Nah, kalau dibaca rijlun artinya kaki, bukan laki-laki. Begitu seterusnya. Nah, jadi untuk mengetahui isim, fiil, huruf itu yang paling efektif adalah dengan cara mengetahui artinya atau terjemahannya. Bagaimana caranya? Gunakan kamus elektronik ini. Namanya Al-Ma'ani. Ya, Mu'jamul Ma'ani Arabiyun Indonesiyun. Oke. Demikian kawan-kawan. Di mana kita mendapatkannya? Di Play Store ya. Di Play Store. Di Play Store. Gratis, enggak bayar kita. Di sini. Di sini. Coba saya ini ketikkannya. Mu'jam Al-Ma'ani. Wah, ini lelet sekali ya. Oke. Nanti cari di Play Store. Ini. Ini. Saya sudah dapatkan ini. Ini. Al-Mu'jam Ma'ani. Al-Ma'ani Cop Arabic Dictionary. Saya sudah install ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.